Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya hari ini? BTW kalian pasti belum tahu aku kan? Sebelumnya mungkin yang ngisi podcast orang lain. Nah, sebelum ke selanjutnya, kenalin dulu nih. Aku selaku host yaitu Nafita Saputri, mahasiswi STAINIM. Dan kembali lagi di podcast STAINIM, yaitu kampus kita, STAI An-Najah Indonesia Mandiri. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Wawasannya tuh luas dan juga pengalamannya juga lumayan dibilang banyak nih. Langsung saja kita ke Mas. Monggo Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Falah dan berikut rekan saya Reza. Ya, kami berdua dari anggota BPC HIPMI Sidoarjo. Tentu suatu yang sangat spesial karena kami diberi kesempatan buat gabung di podcast spesialnya STAINIM ini. Semoga informasi dari kami berdua mungkin bisa bantu wawasan juga buat teman-teman. Pak, beruntung banget nih hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita juga bisa sharing-sharing segala macem, dan teman-teman yang di rumah pasti bakal dapat info apa sih yang dibawakan dengan dua orang mas ini. Selanjutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mas karena udah datang di kampus kita ini. BTW pasti teman-teman yang di rumah belum tahu nih HIPMI ku apa kalau orang Jawa ngomongnya. Jadi bisa nih dijelaskan langsung oleh Salah ya. Nah, HIPMI itu kan merupakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI itu dibentuk pada tanggal 10 Juni tahun 1972. Pada saat itu senior-senior kami bertujuan membentuk HIPMI itu agar para pemuda saat itu mereka mempunyai wadah untuk berwirausaha, karena pada saat itu sangat dikit sekali pemuda-pemuda yang mereka meminati dunia bisnis, termasuk ingin terjun ke dunia bisnis atau bahkan tidak tertarik untuk mendalami wawasan bisnis sama sekali. Nah, maka dari itu dibentuklah organisasi yang bernama HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu memang bertujuan sebagai wadah buat para pemuda-pemuda, wadah para pemudi-pemudi untuk mereka yang ingin mengembangkan passion bisnisnya, ingin mengembangkan diri untuk menjadi pengusaha. Karena pada saat itu tren yang ada, mereka cocoknya di pegawai negeri, backgroundnya di pegawai negeri atau pekerja swasta, atau zaman dulu itu mungkin ABRI seperti itu. Wah, keren banget kan guys. Jadi kalian bisa tahu HIPMI itu apa, dan kalau mau ikut HIPMI itu pasti ada proses-prosesnya kan ya Mas ya. Nggak secara instan kita langsung masuk, tetapi harus ada persyaratan, betul nggak? Betul. Kalau untuk seperti itu persyaratan dan lain-lain, mungkin Mas Reza pasti tahu nih. Ya Mas Reza. Persyaratan untuk menjadi seorang anggota HIPMI dipastikan adalah sudah dewasa ya, sudah di atas 17 tahun, kemudian memiliki bisnis ya, memiliki bisnis yang dibuktikan oleh benar-benar ada real bisnisnya ya. Kemudian tinggal diajukan saja ke, nanti ada linknya kita akan sampaikan dalam waktu dekat, dalam bulan-bulan Juli ini kita akan info pembukaan menjadi anggota HIPMI di BPC Sidoarjo. Gitu. Kan itu tadi HIPMI itu kan pengusaha muda kan ya Mas ya. Nah di kampus kita ini ada nih UKM yang bisa dibilang menggali bisnis juga, yaitu entrepreneur nih. Kalau entrepreneur sendiri itu seperti kitanya harus mengembangkan usaha ini, tetapi secara timbangan juga.
Kalau misalnya HIPMI itu sendiri punya nggak sih kayak bidang-bidang yang ada di dalam HIPMI? Ya. Jadi di HIPMI itu kami ada 10 bidang ya, bidang yang yang ada dalam HIPMI yang nanti bisa dikembangkan bagi para anggota HIPMI. Itu yang pertama ada organisasi, kelembagaan dan kaderisasi, yang kedua itu ada perbankan, jasa keuangan, yang ketiga mineral, gas dan bumi, kemudian ada pelatihan, riset dan kepemudaan dan macam-macam banyak lain lagi. Nah, nanti itu teman-teman kalau setelah bergabung menjadi anggota HIPMI di BPC Sidoarjo, otomatis teman-teman bisa tuh mengeksplor minat bakatnya, saya ingin berbisnis di bidang apa gitu. Nah, nanti kita akan bantu, kita akan mentor kepada adik-adik mahasiswa kalau ingin berbisnis di bidang yang ingin ditekuni tadi. Nah, selain itu juga kita di HIPMI itu kita bukan hanya acara formal-formal atau kita acara yang mungkin resmi atau enggak. Kita sering adakan kumpul-kumpul, kita sharing, kita coffee break lah istilahnya. Jadi teman-teman di situ misal aku kebingungan nih mau bisnis apa, aku pengen arahnya bisnis kemana. Nah, tapi mereka masih bingung. Nah, dari situ kita bertujuan sharing-sharing. Kita punya istilahnya sebuah wadah grup untuk diskusi, untuk sharing, untuk curhat segala macam yang berkaitan dengan bisnis. Nanti dari HIPMI kita bisa membantu mengarahkan ke sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Oh, berarti itu bisa seperti diskusi-diskusi santai gitu ya Mas ya? Ya, Ya, jadi sambil ngopi. diskusi santai sambil ngopi. Dan kalau Mas Falah sama Mas Reza ini terjun di bidang apa sih kalau di HIPMI? Kalau saya sendiri yang pertama ada di industri pengolahan makanan sehat, healthy food. Kemudian yang kedua kita juga ada di industri minuman sehat, kita punya produk pelangsing. Lalu yang kedua kita juga bergerak di perdagangan barang dan jasa, baik itu untuk kebutuhan swasta atau kebutuhan di instansi. Kalau Mas Reza? Kalau saya sendiri sebagai seorang pengusaha itu di bidang food and beverage, lebih tepatnya seperti fast food ya. Ayam fried chicken dengan merek Maharani Fast Food. Jadi rekan-rekan bisa datang aja langsung, ada outletnya itu ada secara fisik, ada di perumahan Luru Permai Sidoarjo situ. Terus kemudian yang kedua properti di bidang perumahan. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik udah berpenghasilan ingin menetap di Sidoarjo, bisa kontak ke saya. Siap. Oh iya Mas, Mas Reza sama Mas Pala ini kan termasuk banyak nih kan pengalamannya, wawasannya juga. Itu Mas Reza sama Mas Pala ini pertama kali masuk HIPMI itu diajak sama teman atau mencari informasi sendiri? Kalau saya sendiri itu awalnya ya kita cari-cari informasi di internet. Sebagai seorang yang terjun di dunia entrepreneur, tentunya kita kan butuh wadah untuk mengobrol, menyalurkan ide-ide, dan kita sebagai pengusaha itu enggak ada yang bisa bergerak sendiri. Semua kan pasti dengan tim dan orang-orang yang sama di bidangnya. Waktu itu saya bingung, kok usaha stuck gini-gini aja, kok omset segini-segini aja. Berarti ada yang salah dari diri saya sendiri. Akhirnya coba cari informasi. Oh, ada yang namanya HIPMI. Waktu juga kita nggak tahu apa itu namanya HIPMI. Coba deh googling waktu itu. Oh, himpunan pengusaha. Ya udah, kita coba kontak. Akhirnya gabunglah dengan HIPMI waktu itu. Dan di HIPMI itu ternyata juga banyak senior-senior yang mereka tidak pelit ilmu sama sekali. Mereka membantu kita mengarahkan bagaimana cara menjadi entrepreneur yang betul, yang berkomitmen, dan juga yang jujur pastinya. Kalau dari Mas Rezanya sendiri?
Kalau saya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fala. Jadi bahwa saya seorang pengusaha itu kita tidak bisa berdiam diri. Jadi kita harus berinisiatif, harus memperbanyak jaringan. Untuk makin banyak jaringan, kita makin mudah dalam hal berbisnis. Jadi kita ketika menghadapi kendala, ketika kita membutuhkan bantuan, jadi kita bisa melalui HIPMI tadi. Jadi kita harus proaktif melalui tadi sekarang banyak media sosial, itu nanti kita tinggal mendaftarkan diri melalui media sosial yang ada di HIPMI. Oh iya. Berarti kalau HIPMI itu pengusaha besar juga kan termasuk? Kalau di HIPMI itu kita dari semua kalangan ya. Jadi kita bukan kamu orang Jawa, kamu orang Madura, enggak. Kita berHIPMI itu memang betul-betul kalau kamu yang ingin maju, kalau kamu yang ingin berkembang, ingin mengupgrade dirimu, ya udah, kamu ayo kita berHIPMI bareng-bareng. Jadi mau besar, kecil, kita enggak ada bedanya. Semua sama, kita di HIPMI itu juga untuk belajar, untuk sharing juga. Sedikit informasi yang saya tahu tentang HIPMI itu kan mencangkup mahasiswa juga kan, mahasiswa-mahasiswi yang ingin mempunyai usaha, yang ingin menjadi pengusaha, dan universitas mana yang bergabung dalam HIPMI tersebut. Oke. Di Sidoarjo ini alhamdulillah ya sudah ada HIPMI-nya itu udah banyak, Mbak. Yang pertama paling dekat dengan di sekitar kota Sidoarjo-nya itu ada Universitas NU Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu sudah ada struktur HIPMI-nya. Kemudian ketua HIPMI perguruan tingginya sendiri pun juga sudah ada HIPMI-nya, itu Universitas Umaha. Umaha itu juga sudah ada HIPMI-nya. Hampir mayoritas universitas perguruan tinggi politeknik sudah ada HIPMI-nya. Dari kampus-kampus yang tadi itu ada nggak sih mahasiswa dan mahasiswi itu mempunyai usaha yang lebih besar dibandingkan senior-seniornya seperti Mas Fala dan Mas Reza? Kalau menurut saya tuh banyak. Bahkan usahanya mahasiswa sekarang itu menurut saya itu terkadang out of the box ya. Banyak dari usaha-usaha mereka itu yang dia sudah punya banyak karyawan, dia sudah punya home industry juga, dan rata-rata itu malah mahasiswa itu mereka usahanya ada yang ekspor dan lain-lain. Cuman itu tadi banyak mahasiswa itu mereka yang sebelum bergabung dari HIPMI atau HIPMI PT, mereka itu kebingungan arahnya kemana. Mereka sebenarnya punya konsistensi dalam berbisnis yang bagus, tetapi butuhnya itu sebuah wadah buat menampung dan membantu mengarahkan ide-ide kreatif mereka, seperti itu. Kalau menjadi pengusaha itu kan pasti nggak ada yang secara instan, pasti punya proses segala macam. Sebelumnya itu Mas Reza dan Mas Fala ini punya nggak sih kayak semacam pengalaman yang bikin down waktu ingin mempunyai usaha? Ya, kalau untuk pengalaman yang bikin down pasti ada. Nggak mungkin seorang pebisnis itu nggak pernah jatuh ya, sekalipun mereka usahanya itu bukan merupakan usaha yang merintis sendiri. Apalagi yang usaha merintis sendiri, itu pasti banyak jatuhnya. Salah satu, kita ambil contoh nggak perlu jauh-jauh, kayak musim awal pandemi 2020 kemarin, itu bukan cuma puluhan pengusaha yang terdampak, jutaan pengusaha itu pasti terdampak. Nah, maka dari itu pentingnya dalam sebuah usaha itu membuat sebuah planning, dan kemudian kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, tetapi dalam bisnis tersebut kita harus mempunyai planning yang untuk jangka panjang. Meskipun
banyak juga pengusaha yang tidak begitu terdampak dengan pandemi. Tetapi kita sebagai pengusaha harusnya punya planning yang benar-benar matang agar ketika ada kejadian seperti pandemi kemarin kita tidak terlalu begitu berdampak lah. Ya. Terutama saya waktu awal pandemi, betul disampaikan oleh Mas Falah tadi, pada saat pandemi itu khususnya saya kan di bidang food and beverage ya. Ada satu food and beverage itu di kota Surabaya yang awal-awal pandemi ada penutupan lockdown ya, PSBB namanya. Nah, PSBB itu sangat terpukul sekali bagi saya ya, bagi usaha saya, sehingga mau nggak mau outlet yang sebelumnya tuh ramai sebelum pandemi itu cukup besar harus terpaksa tutup dan menghentikan operasional. Karyawan juga udah saya kurangi ya, mau nggak mau seperti itu. Tapi apakah pandemi itu menjadi tembok besar penghalang untuk berhenti jadi pengusaha? Nggak bisa. Nah, jadi harus cari cara bagaimana alternatifnya, apakah harus relokasi ataukah harus menunggu situasi kembali normal, atau pasti kita harus berpikir. Nah, kalau saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan, habiskan jatah gagal kita. Setiap orang pasti punya jatah gagal. Nah, tapi setelah gagal pertama ya belajar lagi, gagal kedua belajar lagi. Suatu kegagalan itu suatu hal yang biasa dan itu lumrah. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Gunakan cara-cara terbaru. Kalau misal cara yang lama kita mengalami kegagalan seperti itu. Oh guys, berarti banyak banget nih motivasi yang kita dapatkan dari Mas Reza dan juga Mas Falah. Jadi kalau misalnya kita ingin memulai suatu bisnis, kita boleh takut gagal, tapi kita jangan memikirkan kita bakal gagal ke depannya. Tapi kita jalanin dulu, berani, dan juga kita harus menyusun planning kita ke depannya. Ya kan Mas ya? Selanjutnya ada nggak sih Mas kalau di dalam tim itu misalnya ingin membuka suatu usaha, dan pastinya kan suatu tim itu kan membantu rekannya kan, membantu rekannya. Ada nih contohnya suatu tim, satu orang itu terpuruk, down banget, tapi satu tim lagi itu membiarkan hal itu bagaimana Mas cara menanggapinya? Oh ya, kalau seperti itu tentu pasti ada lah seperti itu, 1-2 kasus, banyak lah pasti. Ketika yang satu terpuruk, kemudian yang satu itu dia posisinya tidak seperti itu tapi tidak mau menolong, betul begitu ya? Iya. Nah, kalau menyikapinya seperti itu, kalau dari pengalaman saya sendiri, berarti kalian harus merubah circle pertemanan atau di kehidupan kalian. Kalau boleh sedikit cerita, beberapa tahun lalu saat fase merintis usaha, saya pernah mengalami seperti itu. Beberapa rekan-rekan ketika usaha saya sedang pasang surut, mereka menjauh. Ya mungkin karena takut saya ngerepotin mereka kali ya. Ya udah, akhirnya saya berusaha mencari circle pertemanan baru, berusaha mencari yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita jalankan. Kalau misalkan kalian suka bisnis, suka dagang, atau kalian suka makelar gitu, ya kalian gabung ke mereka-mereka yang suka circle berdagang, berbisnis, dan juga bermakelar. Artinya mau tidak mau, kalian itu harus keluar dari zona nyaman. Itu salah satu buat merubah kondisi kalian. Karena yang cuma bisa nolong diri kalian, ya cuma kalian sendiri. Kalau orang lain itu hanya sebatas mereka mengetahui hasil kalian. Orang tidak mau tahu proses kalian jatuh bangunnya. Seperti itu. Bagus banget. Jadi kita itu banyak banget nih dapat informasi dari Mas Yoga, Mas
Falah. Dan juga Mas Reza. Gimana sih kita harus mengembangkan bisnis, gimana sih kita harus menghadap dengan circle pertemanan yang kurang baik, dan itu pasti secara tidak gampang kan dihadapi oleh satu orang. Dan selanjutnya ini HIPMI itu kedepannya itu ingin mengembangkan seperti apa sih Mas? Ya, jadi kami bersilaturahmi di Staining ini bertujuan untuk menginisiasi terbentuknya HIPMI perguruan tinggi, di mana HIPMI perguruan tinggi ini kami berharap menjadi wadah bagi para mahasiswa yang berminat dan ingin menjadi seorang wirausahawan atau pengusaha. Dan ini kita kaderisasi sejak menjadi mahasiswa, yang mana nanti goals-nya setelah lulus, setelah sarjana, nah nanti wirausahanya ini menjadi mata pencaharian mahasiswa tadi untuk kedepannya. Dan otomatis kalau mahasiswa nanti itu menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi seorang pengusaha yang berhasil, itu pasti akan akan menjadi contoh, menjadi role model bagi adik-adik kelasnya, terutama menjadi contoh bagi universitas, bahwasanya universitas Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam An-Najah ini menghasilkan seorang mahasiswa yang pengusaha yang profesional, tangguh, dan sangat sukses gitu. Oh, keren banget ya guys. Kalau misalnya kita bergabung di HIPMI karena kita ingin menjadi pengusaha yang besar, dan juga kita ingin memulai bisnis, dan kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi dari mas-mas atau kakak-kakak yang sebelumnya sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasannya juga luas. Dan kalau mau menjadi anggota dari HIPMI itu, apakah ada persyaratan atau langsung masuk saja atau bagaimana Mas? Tolong dijelaskan. Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi, bagi rekan-rekan yang ingin menjadi bagian dari HIPMI, keluarga besar HIPMI, teman-teman tinggal menginformasikan saja kepada kami, mendokumentasikan kepada kami bahwasanya teman-teman memiliki bisnis, memiliki usaha. Loh, dari mana saya punya usaha gitu. Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia harus memiliki izin berusaha. Apa itu izin berusaha? Namanya NIB, itu nomor induk berusaha. Nah, ketika teman-teman sudah fokus kepada usahanya, tinggal teman-teman mengurus NIB itu. Cara gampang banget bagi yang rekan-rekan sudah punya KTP, sudah punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tinggal akses ya oss.go.id, tinggal bikin akun, kemudian mengisi field-field yang ada di dalamnya, terbitlah NIB. Nah, berdasarkan NIB itu, kemudian dengan KTP berbekal foto usaha, tinggal didaftarkan nanti melalui link yang akan kita informasikan nanti setelah acara ini, begitu. Kalau sudah mendaftar, apakah ada wawancara untuk bagi yang mendaftar? Kalau untuk wawancara itu kita lebih tepatnya bukan wawancara formal seperti kita interview di kantor, enggak. Nantinya kita akan ada acara kumpul-kumpul namanya Sarasehan. Nah, dari Sarasehan itu kita perkenalan dengan sesama anggota dan calon anggota. Karena kan saya dulu awalnya dengan Mas Reza itu juga enggak saling kenal. Karena dari Sarasehan itu kita bertukar informasi, kita sharing-sharing. Nah, dari situ nanti kita ke depan akan tahu, oh saya sama-sama bergerak di bidang makanan nih. Oh, saya pengen bisnis makanan nih. Oh, Mas Reza sudah punya bisnis makanan. Wah, berarti saya boleh nih menggali informasi ke Mas Reza. Nah, gunanya berHIPMI itu juga di situ. Kita sama-sama support, sama-sama bergerak buat mereka yang ingin memiliki usaha atau sedang menjalankan usaha.
kalau bisa jalan bareng-bareng, kenapa harus jalan sendiri? Ya, kolaborasi. Yang penting intinya sekarang adalah kolaborasi ya teman-teman ya. Ambil contoh, Gojek tidak akan besar kalau tidak ada driver. Ya. Grab tidak akan besar kalau tidak ada driver. Tokopedia pun juga nggak besar kalau tidak ada partner atau mitra sesama pengusaha. Jadi intinya sekarang kolaborasi, itu kuncinya. Keren banget guys. Jadi kalian kalau ingin mendaftar di HIPMI, kalian juga bisa langsung mencari informasi, menggali informasi lewat Instagramnya mereka. Mereka juga punya Instagram loh guys. Dan kalian juga bisa menggali potensi ingin berkenalan dengan anggota-anggota HIPMI yang lainnya, rekan-rekan Mas Reza dan Mas Falah lainnya, itu bisa. Tetapi kalau misalnya kalian masih kayak canggung nih, langsung mau daftar di Instagram atau lainnya, kalian bisa nih yang baru lulus SMA atau SMK atau apapun itu, kalian bisa langsung masuk ke STAIMI kampus kita, STAI Ananca Indonesia Mandiri. Dijamin kalian bakal dapat wawasan dan pengalaman yang luas juga, dan kalian juga bakal dikenalkan dan dikembangkan lagi tentang bisnis atau usaha yang kalian minati. Oke, begitu saja Mas ya. Selebihnya terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan dan motivasi bagus sekali buat teman-teman di rumah dan untuk diri saya sendiri. Selebihnya kalau misalnya dalam ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, begitu ya guys ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.